Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya kalau bisa, karena cuaca sekarang lagi memang gak bersahabat banget ya. Banyak banget teman-teman aku dan aku sendiri kemarin sempat sakit karena cuaca yang sangat-sangat ekstrim ya. Jadi orang-orang cepat gampang sakit. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kota lagi nih. Tapi kalian jangan berharap aku bakalan bahas kota yang megah, ramai, dan lain-lain. Di video kali ini aku bakalan bahas kota hantu yang ada di dunia. Aneh ya, kota yang harusnya rame, tapi malah jadi kota hantu yang sangat-sangat sepi. Dan bahkan udah gak layak lagi disebut dengan kota. Yo, biar kalian gak penasaran, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Tapi sebelum ke pembahasannya, aku pengen ngajak kalian buat subscribe channel aku, biar channel aku bisa berkembang dengan cepat. Kalau udah, langsung aja ke videonya. Gas! Yang pertama adalah Pulau Inchcape yang ada di Skotlandia. Pulau Inchcape terletak di ujung Skotlandia ini sangat-sangat terkenal dengan kota hantunya. Ada banyak sekali alasan yang menyebabkan Pulau Inchcape ini disebut dengan kota hantu atau sebagai kota mati. Yang pertama adalah pada tahun 1400-an, pada tahun itu marak sekali penderita sifilis dan harapan mereka itu hanya dua, sembuh atau mati di kota itu. Penyakit kelamin yang biasa disebut dengan Raja Singa itu marak terjadi ya di Eropa kala itu. Demi menghindari wabah penyakit ini menular lebih banyak lagi, alhasil para penderita penyakit sifilis itu langsung dipindahkan ke Pulau Inchcape ini. Karena kalau misalnya nggak dipindahin, penyakit ini dapat menular seketika dan sangat-sangat mematikan. Jadi, pemerintah setempat langsung mengisolasi para penderita sifilis ini ke kota mati ini, kota Inchcape di ujung Skotlandia. Alasan berikutnya yang menyebabkan kota Inchcape menjadi kota mati dan menyeramkan adalah pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja James keempat yang melakukan eksperimen yang tidak masuk akal pada tahun 1443. Sang raja membuang 2 orang bayi laki-laki ke Pulau Inchcape ini dan dirawat oleh seorang wanita yang tunawicara atau bisu. Tujuannya untuk mengetahui kalau misalnya si bayi ini nggak diajarin tutur berkata, apakah mereka akan berkembang atau mengembangkan tutur bahasa atau tidak. Berdasarkan teorinya, anak-anak itu akan bisa berbicara karena Tuhan telah memberikan bahasa kepada mereka. Karena Tuhan itu menciptakan manusia sangat sempurna. Tapi harapan itu sirna karena anak-anak itu nggak bisa berbicara sama sekali dan mereka hanya bisa mengeluarkan suara-suara alam yang mereka dengar. Dan alangkah mengerikannya lagi, mereka itu hanya bergerak tidak layaknya manusia. Mereka itu bergerak secara liar. Menginjak tahun 1986, Pulau Inchcape ini dibeli sama seseorang yang sangat dermawan yang bernama Sir Tom Farmer. Jika kalian mau mengunjungi Pulau Inchcape ini, kalian harus mengantongi izin yang super duper ketat ya, karena nggak sembarang orang boleh berkunjung ke Pulau Inchcape ini. Apa kalian berminat buat lihat betapa mengerikannya, betapa mencekamnya Pulau Inchcape ini? Coba komen di kolom komentar. Lanjut. Yang kedua adalah Resort Sanji di Taiwan. Resort Sanji ini awalnya dibangun untuk peristirahatan mewah ya, sangat-sangat mewah pada tahun 1978 dan harus dihentikan sebelum diresmikan. Bangunan yang berbentuk UFO yang berada di Taiwan ini seolah-olah langsung menjelma sebagai kota mati karena di sana konon katanya ada kematian misterius. Saking menyeramkan dan horornya tempat ini, sampai sekarang kadang-kadang ada orang lah, tapi nggak banyak orang yang mau mengunjungi kota mati ini. Padahal kota mati ini bisa dibilang ya cukup menarik ya buat dikunjungin, tapi nggak banyak orang yang mau mengunjungin atau yang berani mengunjungi kota Sanji ini. Seperti yang aku sebutin tadi, ada kejadian misterius yaitu kematian misterius yang sering terjadi di kota Sanji ini. Kematian misterius yang terjadi adalah kematian para pekerja yang waktu membangun kota Sanji ini, para pekerja itu banyak sekali yang bunuh diri. Padahal gak ada sama sekali tanda-tanda depresi dari
para pekerja yang bekerja membangun kota Zanzi ini. Menurut rumor yang beredar, kota Zanzi ini dibangun di atas makam para tentara Belanda yang arwahnya itu seringkali menampakkan diri di kota Zanzi ini di kala malam hari. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di kota Zanzi ini karena disebabkan oleh patung naga yang dihancurkan pada pembangunan kota Zanzi ini. Nah, sebelum kota Zanzi dibangun, ada satu patung naga waktu itu di gerbang. Nah, si patung ini dihancurin nih waktu pembangunan kota Zanzi ini. Dan katanya penyebab dari kematian-kematian misterius itu adalah yaitu patung naga yang dihancurkan dan mungkin penunggu di sana tidak terima. Ya, meskipun rumor-rumor dan teori-teori konspirasi yang bertebaran dan ya kayak gitulah. Sampai sekarang kematian misterius itu dan misteri-misteri yang ada di kota Zanzi ini masih belum terpecahkan dan ya masih belum ada yang mengetahui pastilah kenapa ada sampai menyebabkan banyak sekali kematian para pekerja secara misterius. Apa kalian berani buat datengin kota Zanzi ini? Nih coba komen di kolom komentar. Lanjut. Selanjutnya adalah desa Houtuan yang ada di Cina. Ada satu wilayah di Cina yang ditinggalkan oleh para penduduknya, yaitu desa Houtuan. Desa Houtuan ini terletak di Kepulauan Shengshan yang ada di sebelah timur Shanghai. Perkampungan hijau ini mulai ditempati oleh penduduknya pada tahun 1950-an. Bahkan sempat menjadi desa yang sangat makmur pada tahun 1980-an. Tapi karena lokasi yang sangat-sangat terpencil dan jauh kemana-mana ya bisa dibilang, jadi si para penduduknya itu pada tahun 1990-an memutuskan berangsur-angsur buat ninggalin desa ini. Jadi pada pindahlah ke Cina daratan yang lebih dekat lah buat kemana-mana. Dan akhirnya sampai sekarang desa ini kosong dan mulai ditempati atau mulai ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Setelah belasan tahun lamanya desa ini nggak tersentuh sama manusia, akhirnya alam pun mulai menggerogoti lah atau mulai menempati si desa ini. Nah, desa ini disulap menjadi desa yang sangat cantik. Jadi desa ini dipenuhi oleh lumut, jadi menjadi desa hijau lah bisa disebut ya. Dan karena ditumbuhi banyak sekali tanaman, muncullah kesan angker dari desa Houtuan ini. Mulai kesini pada tahun 2015 akhirnya desa ini viral lah karena seorang fotografer yang membagikan fotonya ke media sosial, dan akhirnya warga-warga internet warga di seluruh dunia itu mengetahui keindahan desa Houtuan ini. Dan akhirnya sampai sekarang desa Houtuan ini sering sekali dikunjungi sama wisatawan. Jadi gak bakalan sepi lagi nih si desa Houtuan ini. Tapi meskipun sering sekali dikunjungi sama wisatawan, desa ini menurut aku sangat-sangat menyeramkan ya. Karena udah lama banget desa ini gak ditempatin sama manusia. Menurut kalian gimana? Apa kalian mau kesini? Tapi kalau kata aku ya, kalau misalnya kalian pengen kesini aja lah. Karena desa ini sangat-sangat indah dan kalian bakalan banyak dapat foto-foto yang bagus di sana. Lanjut. Oke, dan ini yang terakhir, kota Chernobyl. Kota Chernobyl ini terletak di Ukraina dan telah lama menjadi kota mati karena waktu itu ada bencana nuklir yang terjadi di kota Chernobyl ini. Waktu itu pada tahun 1986 di kota Chernobyl, tepatnya di PLTN kota Chernobyl ini, terjadi ledakan nuklir yang sangat-sangat dahsyat yang menyebabkan 30 orang tewas seketika dan 1.500 orang tewas tak lama dari ledakan itu karena terkena radiasi dari nuklir tersebut. Ledakan ini menjadi salah satu bencana paling besar di dunia. Akibatnya isotop radioaktif tersebar ke daerah Eropa dan juga daerah Uni Soviet bagian barat. Setelah terjadinya peristiwa ledakan nuklir itu, akhirnya pihak pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi semua warga yang ada di daerah Chernobyl dan sekitarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lebih banyak memakan korban jiwa. Dan sekarang akhirnya kota Chernobyl ini menjadi kota mati dan bisa disebut dengan kota hantu karena nggak ada sama sekali penduduk di sana. Juga bangunan-bangunan yang ada di sana udah benar-benar hancur. Bangunannya udah sangat-sangat berkarat, kumuh, jadi bisa disebut dengan kota hantu.
Kota ini bisa dibilang sangat-sangat seram ya, karena barang-barang yang ada di sana udah nggak berbentuk seperti semula karena ledakan nuklir yang terjadi pada tahun 1986 lalu. Jadi setelah melihat keadaan kota Chernobyl ini, menurut kalian gimana? Kota ini sangat-sangat menyeramkan atau menurut kalian biasa aja? Coba komen di bawah. Mungkin itu adalah list kota hantu atau kota mati menurut versi aku. Makasih banyak buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channel aku. Dan juga udah nonton video aku sampai habis. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Oh iya, kalau misalnya kalian mau request aku harus bahas apa, kalian tinggal komen di bawah aja. Nanti aku bakalan baca dan aku usahain bakalan bahas di konten aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru nanti. Bye-bye, see you next video. Peace. Kulub Hui.